exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Tidak terasa kita ada di penghujung bulan Februari ya, tanggal 28. Sungguh penyertaan Tuhan luar biasa di sepanjang bulan ini. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang bulan ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Terutama berkat damai sejahtera itu melimpah dalam hidup kita. Lewat tantangan, masalah yang ada, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Yang percaya, lambaikan tangan. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai tinggikan nama Tuhan. Hey. Karena Tuhan baik, oleh sebab itu kita bersuka cita, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Dia Raja kita, Dia Allah yang luar biasa. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong. Amin. Yang beri, katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud mendengar. Sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan kita. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjunjung, junjung kasih anugerahmu kekal.
bersukacita. Yang masih mau memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berapa banyak yang percaya Yesus kita ajaib, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Come on, yes. Haleluya. Sorak bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan ku rencanamu. Katakan kau raja atasku. Angkat tangan katakan, kau layak hayati. Mari bersukacita pagi hari ini. Katakan ajaib Tuhan. Oh, yeah. Ajaib Tuhan, agung dan berkat. Ya sumber, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah. Sama-sama katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Sorak-sorai katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan ku rencanamu. Dia raja bagi kita. Sama-sama katakan hanya kau yang layak. Mari semuanya bersukacita pagi hari ini. Nyatakan kebaikan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan berkat. Yesus sumber, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah. Semuanya katakan Yesus kaulah Raja mulia. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Raja yang layak disembah. Yesus namanya. Haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala semua. Yuk. Yeah, yeah. Come on, yeah. Haleluya. Semua katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Hey. Agung dan berkat. Yesus sumber, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selama. Yesus, Yesus kaulah. Come on. Ajaib kau Tuhan. Agung dan berkat. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selama. Semuanya katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk masuk dalam pujian penyembahan bersama dengan Tuhan kita. Engkau Raja kami yang mulia. Tidak ada pribadi yang begitu luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Tuhan sudah menunjukkan segala kebaikan demi kebaikan yang luar biasa dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat balas kasih sayang-Mu yang luar biasa? Biarlah pagi hari ini rasa syukur kami katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami hanya memandang kepada-Mu. Saat kami melihat ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan, yang memberkati keluar masuk kami, yang memberkati segala apa yang kami kerjakan di sepanjang bulan ini Tuhan. Terima kasih. Dalam segala situasi keadaan Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Bawa kami masuk lebih dalam lagi pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat tangan, kita sembah Dia. Inaralamo, inaralabas, inaralamo, urelabas, inaralabas, inaralamo. Hadirat-Mu Tuhan, bawa kami ke gunung kudus-Mu, menikmati hanya hadirat-Mu. Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyembah-Mu itulah kerinduanku. Hadirat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagiku. Terpuji nama-Mu. Ya bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada jawaban di dalam hadirat-Mu. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberkati dengan berlimpah-limpah oleh-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus, biar kami terus menikmati-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan demi pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kuyanaralabasadaralamo, oralabasekilayanabasadalalamo. Sembah kami bagi-Mu, Tuhan Yesus, Kau setia. Kaulah jawaban doa kami. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Naikkan pujian di rasa syukur-Mu, katakan, Bapa, Kau setia. Amin. Kau mulia, tenanglah jiwaku. Engkau lebih dari harta yang ada di dalam dunia ini, lebih dari harta. Kaulah
Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini bagi kami. Mari Bapak Ibu naikkan pujian. Bapa, Kau setia. Amin. Kau tenanglah, tenanglah jiwa, aman bersama. Lebih dari Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa dalam hadirat-Mu, dalam hadirat Kau tunjukkan kasih. Amin. Tuhan begitu baik bagi kami. Pertolongan demi pertolongan Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Kau setia, Kau dulu sekarang dan selama. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Roh Kudus, Kau menyediakan. Kau setia, Kau setia, Kau dulu sekarang dan selama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Katakan Yesus kita setia. Kau setia, Kau dulu sekarang dan selama. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan Kau tunjukkan kasih. Amin. Yesus setia, Kau setia, Kau dulu sekarang dan selalu. Nikmati pujianmu, katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih. Yesus. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat penyembah. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu pagi hari ini. Dalam kelembutan Engkau datang menyembah, memuliakan. Dalam kelembutan kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami. Haleluya. Yesus. Nikmati penyembahanmu pagi hari ini. Dia setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, pertolonganmu Tuhan, kuasa-Mu. Oh,
banyak yang telah Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Kau berikan bagi kami. Maka di saat kami dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Bukankah Engkau Tuhan Allah yang telah berjanji dan telah menepati janji-janji? Biarlah hidup kami di tempat ini terus setia bersama dengan kami percaya kepadamu, Roh Kudus. Kau yang menyentuh hati kami, Kau yang mengubahkan kami, Kau yang sanggup memulihkan hati kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Ya lama percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya segalanya bagi. Ku percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupan. Katakan ku berserah padamu. Ku berserah di dalam kekuatan. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus luar biasa bagi kami. Katakan sungguh besar setia Kau nyatakan bagi Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau jauh. Katakan dengan imanmu, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu. Amin. Terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Tuhan, kami biar terus tetap percaya kepadamu sampai kapanpun itu. Katakan dengan imanmu, sungguh besar setia Kau nyatakan. Amin. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu isi hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kemuliaan Kau jauh. Ini iman kami kepadamu, kami tetap percaya.
percaya Engkau Allah yang setia. Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir bersama kami. Engkau mau memberkati kami dengan firman. Kami siap untuk mendengar firman. Sampaikan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan siang hari ini akan mengubah hidup kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan memberkati kami. Urapan-Mu bekerja atas kami semua, atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk terima firman. Haleluya. Semua yang siap diberkati dengan firman katakan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bagaimana kabar bagi kita semua? Puji Tuhan. Tolong lihat kiri kanan dengan muka yang tersenyum. Kalau ada tertutup, buka sebentar. Pastor Jimmy, so lama enggak ketemu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Dan siang hari ini saya ada di tempat ini oleh kemurahan Tuhan. Selama pandemi COVID-19, tentu banyak hal yang membuat kita terbatas untuk ketemu. Saya ajak baru pagi ini ketemu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan saya diberi tema persembahan Habel. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan bunyi demikian. 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari surat Ibrani mencatat. Kalau kita lihat perikop di atas berbicara tentang kesaksian iman. Nah kita pelajari di sini ada dua tokoh yang diangkat. Yang pertama Habel dan yang kedua Kain. Tema yang diberikan kepada saya adalah persembahan Habel. Ada tokoh yang disebut namanya Habel. Tentu kita harus tahu dan perlu belajar bersama. Kalau Alkitab mengangkat nama Habel dan Kain, artinya ada sesuatu yang perlu kita belajar dan tahu bersama. Di mana kita akan melihat dan mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Kain dan Habel itu adalah kakak beradik. Kain yang tertua, Habel yang adik. Dan kita harus tahu bahwa Kain dan Habel itu anak dari manusia pertama Adam dan Hawa. Mereka dilahirkan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka lahirlah Kain dan Habel. Nah di dalam ayat ini diangkat. Dalam surat Ibrani dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita harus belajar kenapa korban Habel, persembahan Habel itu diterima oleh Allah. Siang ini kita tidak belajar kenapa persembahan Kain tidak diterima. Karena tema yang diberikan kepada saya adalah persembahan Habel
yang diterima berkenan kepada Allah. Ada beberapa pendapat hamba Tuhan dalam ayat ini saya sering dengar sebelum saya jadi hamba Tuhan, bahkan ketika saya baca-baca dengar khotbah, di mana mereka berkata bahwa beberapa pendapat dari hamba Tuhan, kenapa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Mereka berkata bahwa persembahan Habel itu jauh lebih besar atau banyak dari persembahan Kain. Bahkan ada yang berkata bahwa persembahan Habel itu di mana jauh lebih bernilai, lebih besar daripada Kain. Lebih berharga dari persembahan Kain. Ada yang berkata bahwa ketika Habel memberi persembahan korban kepada Allah, Habel memberi dengan sukacita. Tetapi kita lihat di sini ketika saya menggali kebenaran firman, saya membaca dan menemukan pendapat apa yang mereka katakan itu tidak ada dasar atau ayat yang mendukung kebenarannya. Berkaitan dengan persembahan Habel. Nah itu sebabnya kita akan belajar siang hari ini supaya kita tahu kenapa persembahan Habel berkenan dan Allah akan membawa kita supaya kita belajar dari persembahan Habel dan ketika kita menjadi umat Tuhan orang percaya, ketika kita mempersembahkan semua apa yang kita persembahkan berikan diterima oleh Allah. Katakan amin. Nah kita belajar dan melihat di sini bahwa dalam ayat di atas firman Tuhan menjelaskan dengan tegas bahwa persembahan Habel dikatakan lebih baik dari Kain, diterima oleh Allah karena Habel memberikan dengan iman. Ayat tadi berkata karena iman. Karena apa? Karena iman. Karena apa? Karena iman. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Berarti Kain memberikan persembahan bukan karena iman. Tetapi Habel memberikan persembahan, ayat ini berkata, karena iman. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena iman. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah menerima persembahan Habel bukan karena dia mempersembahkan korban kambing, lembu, jantan yang gemuk-gemuk. Bukan karena Tuhan lebih tertarik suka dengan kambing, domba, lembu, jantan. Tetapi Tuhan lebih tertarik melihat karena iman Habel. Berbicara iman, iman adalah sesuatu atau sebagai suatu kepercayaan di mana kita percaya tidak hanya terbatas kepada keberadaan dan kekuasaan Allah, tetapi komitmen kepada Tuhan sehingga Habel atau kita akan dapat memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Katakan amin. Kenapa saya berani berkata persembahan Habel berkenan diterima Allah karena iman? Karena ada dasar ayat yang mendukung dan Alkitab berkata karena iman. Tegas sekali, jelas sekali. Amin. Roma pasal 10 ayat 17 berkata begini. Bahwa oleh karena iman timbul dari pendengaran akan firman apa? Kristus. Firman Kristus. Kita dapat menyimpulkan bahwa persembahan yang Habel berikan, persembahan Habel lebih baik
Karena Habel mempersembahkan sebagai respon terhadap apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, apa yang dia dapatkan terhadap apa kata Tuhan dan apa maunya Tuhan. Haleluya. Sebab hanya orang yang punya iman, yang akan mengerti kehendak, kemauan, keinginan Tuhan, yang dapat memberikan yang terbaik, lebih baik dari apa yang dapat diberikan oleh orang lain. Katakan amin. Sebabnya persembahan Habel diterima oleh Allah. Kita bisa melihat dalam ayat dalam kitab Kejadian di mana sikap Habel yang memberikan karena iman maka dia mengutamakan mendahulukan Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Karena iman Habel, kita melihat sikap hati Habel. Ketika dia mempersembahkan, maka dia memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, memberi sesuatu yang istimewa, yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kata lemak dalam ayat ini. Di sana Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan. Kata lemak dalam bahasa asli, bahasa Ibrani dikatakan, ditulis cemek. Artinya bagian yang terbaik. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Habel memberikan bagian yang terbaik dari apa yang Habel miliki kepada Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maksud dari bagian yang terbaik. Sehingga dia mampu memberikan yang terbaik dan bagian yang terbaik. Saudara, bagian yang terbaik di sini bukan berarti memberi dalam jumlah yang banyak. Bagian yang terbaik di sini bukan berarti memberi dalam jumlah yang besar. Bukan berarti kita memberi semua harta kekayaan kita. Bukan berarti kita memberi jumlah yang banyak, yang besar. Maka itu adalah bagian yang terbaik yang sudah kita berikan. Oh, haleluya. Bukan berarti karena kita membeli sesuatu yang mahal, berharga, bernilai. Maka itu adalah pemberian yang terbaik, bagian yang terbaik yang kita berikan. No. Tetapi arti memberi bagian yang terbaik dalam konteks berbicara di dalam ayat ini yaitu mengenai prioritas, mengutamakan, mendahulukan Tuhan dari semua apa yang kita miliki karena iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya beri contoh supaya saudara lebih mengerti. Kalau saudara bekerja atau saudara tiap bulan saudara dapat gaji, dapat berkat 10 juta. Saya tidak tahu berkat yang saudara dapatkan tiap bulan. Saudara yang tahu. Nah, sebagai anak Tuhan, kita memiliki iman dan kita punya iman, kita berkata kita beriman kepada Tuhan. Sudah tentu kita sebagai anak Tuhan mau melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Sebab Habel mempersembahkan kepada Allah. Itu karena dia beriman. Dia punya iman kepada Tuhan.
Sehingga Allah mengindahkan menerima persembahan Habel. Nah saudara, bagian yang terbaik yang Habel berikan bukan berarti lebih banyak dari Kain, lebih besar dari Kain, lebih berharga dari Kain, lebih bernilai dari Kain. Sebab ada hamba Tuhan bilang bahwa karena Kain tidak terima karena ada kasih ubi kayu katanya. Ya kasihan. Sedangkan Kain pekerjaannya petani. Bagaimana petani mau kasih kambing? Ya wajar dong kalau dia kasih ubi kayu, dia kasih beras, kasih padi, gandum dan sebagainya. Yang Allah lihat bukan apa yang kita berikan berapa banyak, berapa besar. Tapi iman kepada Tuhan ketika kita memberikan. Kalau kita beriman kita memberikan bagian yang terbaik. Dan Habel memberikan bagian yang terbaik kepada Tuhan. Artinya dia memprioritaskan, mengutamakan Tuhan. Sehingga dia memberi. Dan itulah yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita punya berkat 10 juta. Sebagai anak Tuhan, apa yang kita harus buat? Coba jawab. Oh sudah tahu. Pastor, so ajar. Saya di jemaat kami, saya ajar. Gaji saudara 10 juta, potong perpuluhan. Karena itu persembahan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Yang nyanda jawab amin, ya kasih perpuluhan. Saya mau dengar, mau lihat. Katakan amin. Di belakangnya jaga jawab amin. Nyanda jaga seperpuluhan. Ada? Oh ada. Saya tidak tahu ya jemaat di sini jaga seperpuluhan atau enggak. Tapi kalau jemaat kami saya tahu karena saya catat semua nama keluar. Berarti saudara potong 1 juta. Nah ketika saudara mau memberi mempersembahkan. Ya mungkin untuk bantuan memberi untuk pembangunan. Karena saya tahu proyek yang ada di sini lagi membangun rumah di Politeknik. Saya sudah lihat. Dan saya sudah berdoa tempat itu. Dan saya meyakini bahwa Allah ada di tempat itu waktu bersama Pastor Jimmy Lim. Dan saya katakan di tempat ini pasti akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara beri untuk pembangunan. Sesudah itu sisanya saudara belilah kebutuhan saudara. Beli masker, hand sanitizer, apalagi. Apa? Ya pokoknya itulah. Itu artinya saudara memberi bagian yang terbaik. Tapi jangan sampai saudara dapat 10 juta. Keluar dari kantor. Ibu terima gaji. Oh puji Tuhan. Ayo mari. Di mana? Mau pergi shopping dulu. Mantos baru buka. Karena corona soalnya tidak buka lama. Tahun pergi mantos. Sesudah itu pulang sisa 5 juta. Karena sudah belanja. Lalu potong perpuluhan. Jadi berapa? Apakah itu memberi bagian yang terbaik kepada Tuhan? No. Haleluya. Ketika Anda melakukan itu, setelah Anda memberi kebutuhan, keperluan saudara kita semua, lalu saudara beri perpuluhan atau memberi persembahan, memberi untuk korban, untuk pembangunan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk hamba Tuhan dan sebagainya, Anda tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Anda memberi sisa. Bukan yang diutamakan, yang terutama, yang terdahulu. Konteks iman Habel memberikan persembahan bagian yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Allah menerima karena Habel mengutamakan, mendahulukan Tuhan. Itu sebabnya persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Beri pujian bagi Tuhan. Satu contoh lagi di dalam Alkitab, saya tidak panjang karena corona begini katanya waktu cuma 30 menit. Ya, dalam kitab Injil pasal yang ke-12, Markus 12 ayat 43 sampai 44.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Janda miskin ini punya iman yang besar kepada Tuhan. Kenapa? Yesus puji loh dia. Betul? Dari sekian banyak orang yang memberi, orang kaya. Maka mata Yesus, persembahan yang diterima berkenan kepada Tuhan Yesus adalah persembahan janda miskin. Saya berani berkata, Tuhan melihat bukan nilai jumlah berapa besar, berapa banyak yang diberikan, tetapi iman janda ini dia beri kepada Tuhan. Kalau berbicara jumlah nilai besarnya yang diberikan, sudah tentu Yesus tidak akan memuji janda ini. Betul? Yesus tidak akan memuji janda miskin ini. Karena Yesus tidak tertarik dengan berapa banyak, berapa besar, berapa jumlah yang engkau berikan. Tetapi Yesus lebih tertarik dengan imanmu yang lebih mengutamakan Tuhan. Engkau percaya penuh kepada Tuhan. Engkau percaya sepenuhnya meriahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan ketika engkau mempersembahkan, maka persembahanmu berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti saudara berpikir, berarti ndak usah kasih yang besar. Ndak usah kasih jumlah yang banyak. Benar? Bukan seperti itu. Karena kalau berbicara nilai jumlah besar berapa banyak kita berikan, orang lain pun bisa memberikan seperti Anda berikan. Betul? Tetapi yang membedakan imanmu kepada Tuhan. Oh, kalau masalah memberi, mempersembahkan pemberian korban, orang bisa kalah dengan agama yang lain. Bukan berarti orang kalah, bisa kalah. Haleluya. Coba lihat di masa pandemi COVID. Di masa kebanjiran. Bagaimana dan berapa banyak orang-orang memberi, mempersembahkan korban, memberikan bantuan dan sebagainya. Sehingga ada yang posting-posting, sudah memberi di sini. Saudara, saya enggak suka tertarik dengan hal begitu. Bukan berarti tidak boleh, ya kalau mempertanggungjawabkan pemberian silakan. Tapi apakah harus diposting seperti itu, dibesar-besarkan? Saudara, orang dunia pun bisa memberi, melakukan hal yang demikian. Tetapi apakah imanmu kepada Tuhan? Ketika Anda memberi, Anda benar-benar percaya penuh, Anda benar-benar beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara, memberkatimu. Katakan amin. Kenapa janda ini dipuji oleh Yesus? Karena ketika dia memberi sepenuhnya, seluruh harta. Saudara, orang kalau mau kasih seluruh harta, kalau dia tidak punya iman kepada Tuhan, tidak mampu memberikan. Seluruh nafkah loh. Habis hari ini kasih mati. Tetapi karena dia beriman kepada Tuhan. Ketika dia beri, Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu imannya kepada Tuhan. Karena janda ini percaya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin dalam imannya dia berkata, kalau aku memberi hari ini seluruh hartaku, nafkahku sepanjang hari, saya percaya Tuhan, dia Yesus sanggup memelihara saya. Katakan amin. Beri pujian bagi Tuhan. Sebab kalau orang memberi sesuai nilai jumlah dan tidak disertai dan tidak punya iman, maka ujung-ujungnya saudara akan bersungut-sungut. Ujung-ujungnya saudara akan menyalahkan satu sama yang lain. Ujung-ujungnya saudara akan menyalahkan panitia pembangunan.
Ujung-ujungnya saudara akan menyalahkan pelayan gereja. Ujung-ujung saudara akan menyalahkan gembalamu. Kenapa? Karena semua persembahan pemberian yang kau berikan itu tidak disertai dengan iman kepada Tuhan. Orang kalau punya iman, saya tadi bilang kan, orang punya iman berserah penuh. Dia bisa kasih kok semua. Itu sebabnya jangan dilihat jumlah nilai. Terlalu kecil bagi kita untuk memberikan kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terlalu sedikit bagi kita untuk memberikan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang akan memelihara kita. Saudara, di tengah pandemi COVID-19. Kalau kita ada sampai hari ini. Saya bersyukur saya masih sehat. Saya tadi masuk saya lihat masih sehat nyendak TP Tamang ini Pastor Jimmy Lim. Oh masih sehat. Biasa kalau tahu saya ada di Manado, dilihat di Facebook, di Manado ya. Ayo kita duduk-duduk makan di Mantos. Sekarang soalnya enggak. Mesti malumilah. Karena pandemi kok. Semua kan jadi negatif. Tapi jangan berpikir negatif. Haleluya. Tapi syukur saya masih diundang siang hari ini. Haleluya. Berarti ada berkat yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Saudara, kalau kita punya iman kepada Tuhan. Dalam hal mempersembahkan korban seperti Habel dipersembahkan. Maka saya percaya semua persembahan kita akan berkenan diterima Tuhan. Katakan amin. Sebabnya beri bagian yang terbaik. Kenapa kita mampu memberi yang terbaik, bagian yang terbaik? Karena kita punya iman. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Mengatakan diri orang anak Tuhan, jemaat, orang Kristen. Tapi nggak beriman kepada Tuhan. Ada berkat 10 juta. Aduh, 1 juta per puluhan. Somo kaya gembala. Aduh somo tak kurang, sisa 9 juta. Belum lagi itu panitia pembangunan, pegalak sekali. Bendahara minta-minta bantuan. Karena enggak punya iman. Saudara, kenapa saya berani berkata begitu? Karena saya alami. Saya gembala sampai hari ini udah 13 tahun. Saya menyerahkan hidup pelayanan kurang lebih dari tahun 1996, berarti kurang lebih 25 tahun dalam pelayanan. Ada banyak tempat yang saya sudah pergi. Buka tempat penginjilan, pengembalaan. Dan terakhir saya Tuhan bawa di Minahasa Selatan. Dan semua dalam proses, dalam tuntunan, dalam pemeliharaan Tuhan. Suatu ketika saya diberikan jemaat mobil. Apa? Mobil bukan motor. Oto. Orang Manado susah mau bilang mobil. Berjalannya waktu. Mobilnya diambil lagi. Tuhan. Dikasih musik. Banyak hal saya tidak bisa sampaikan. Diambil lagi. Coba terjadi sama Bapak Ibu Saudara jemaat. Kira-kira bagaimana? Mau marahnya enggak? Halo? Ibu mau marahnya enggak? Betul. Mengampuni, betul. Banyak hal yang saya alami, semua diambil. Bukan karena saya melakukan kejahatan dan kesalahan. Bukan karena saya melakukan banyak hal yang tidak baik. Diurus. Ya, tahu toh kalau namanya organisasi gereja. Anda temukan kesalahan. Saya harus berlutut. Ya namanya orang kaya berduit. Kenapa hal itu terjadi?
Karena dia memberi, tidak punya iman kepada Tuhan. Mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan. Saya hanya berkata, Tuhan ampuni dia. Saya duduk berdoa menyerah. Sampai hari ini Tuhan tidak biarkan saya. Malah Tuhan angkat saya lebih dari yang lalu. Tuhan gantikan semua lebih dari yang lalu. Karena saya punya iman kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maaf, itu yang tarik-tarik semua itu, dalam waktu 3 bulan Tuhan panggil. Saya tidak menakut-nakuti jemaat. Tapi jangan main-main dengan seorang hamba yang diurapi Tuhan. Jangan main-main dengan gembala saudara di tempat ini. Kalau sudah diangkat oleh Tuhan sebagai pemimpin, otoritas dari atas turun ke bawah. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pastor, panitia pembangunan, lagi membangun toh. Kalau ada yang kasih oto, bikin tanda terima, balik nama. Kalau yang kecil-kecil sudah Jo. Haleluya. Alami. Betul toh? Kalau dituntut di pengadilan, kalau masih DP nama atau dia kasih, bisa diambil ulang. Betul. Karena orang hamba ya udah ambil juga, ini punya kuat. Kita cuma menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sudah bilang di jemaat yang saya layani. Saudara mau kasih motor, kasih mobil, bikin tanda terima, kwitansi di atas meterai sekarang 10.000. Saya takut saudara memberi bukan karena iman kepada Tuhan. Saudaranya memberi dengan sukacita, puji Tuhan karena senang Bapak Gembala baik hari ini. Ingat, Gembala punya kekurangan, besok-besok ada kesalahan, mungkin ada tagor terlalu keras, bicara terlalu keras. Bapak Gembala. Kita sok kasih oto mau marah-marah Pak kita. Kalau salah marah Pak Gembala. Saya sampai hari ini saya tidak takut dengan jemaat. Kalau bilang mau keluar ya silakan. Karena tujuan saya membangun, membina jemaat, mengembalakan jemaat untuk membawa ke sorga. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan saya cari uang, bukan saya cari kaya. Anda memberi pun Tuhan tidak akan pernah kaya. Anda tidak memberi pun Tuhan tidak akan pernah miskin. Karena saya punya iman kepada Tuhan. Saya punya iman kepada Tuhan. Jemaat tidak memberi pun Tuhan pasti pelihara. Dia kirim burung gagak untuk memberkati gembala. Katakan amin. Tapi hari ini saya bersyukur saya punya jemaat yang luar biasa. Ini ada 2 pemuda saya bawa. Saudara, di pastori kami tidak pernah kekurangan beras. Karena apa? Hampir tiap hari minggu jemaat bawa beras. Talabe 2 karung 1 minggu. Saya bagi lagi kembali ke janda-janda hamba Tuhan dari kampung datang saya beri. Saya punya iman yang pelihara saya Tuhan. Haleluya. Mereka bekerja hanya sebagai upah harian. Setiap minggu saya lihat ada milik Tuhan 1/10 nama-nama ini ada. Upah harian. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalau engkau punya iman kepada Tuhan seperti Habel, maka kita mampu dan dapat memberikan bagian yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kalau memberi tanpa iman, saudara akan berhitung-hitungan. Pasti akan berhitung-hitungan. Saya bilang sama jemaat, minggu ini ada tamu. Tapi ada yang atur, oh orang sana bilang kontol. Orang bawa makan. Tidak kekurangan pastor. Saya mengajar mereka dapat memberi, mempersembahkan bagian yang terbaik
Karena mereka punya iman kepada Tuhan. Ketika mereka melayani hamba Tuhan, melayani gembala, sama dengan mereka melayani Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, sekarang musim durian. Tapi tidak sebanyak tahun lalu. Tahun lalu di belakang itu, tahun ini masih kurang. Saya mau ajak-ajak Pastor Jimmy Lim ke Karoa, tapi nyanak jaga datang, padahal saya siap durian. Itu pemberian jemaat. Dari Kabong dapat 1 karung, orang bawa 5-10. Saya tadi baru-baru hari Kamis baru melayani seluruh anggota KDP 3 Sulut, GPD Sulut, Komisi Daerah Pelayanan Penginjilan. Dan saya layani begitu banyak. Makan, bungkus, kasih durian lagi. Semua dari jemaah. Kenapa mereka dapat melakukan seperti itu? Karena mereka punya iman yang benar kepada Tuhan. Bukan berarti jemaat ini tidak lebih baik dari jemaat yang saya layani. Enggak. Saya menyampaikan ini supaya ketika saudara belum tahu atau masa bodoh. Percaya, miliki iman kepada Tuhan. Karena kalau kita punya iman, kita mampu untuk memberi yang terbaik. Katakan amin. Habel punya iman, dia mampu memberi yang terbaik. Janda yang miskin, dia punya iman kepada Tuhan. Dia mampu memberi seluruh nafkahnya. Kenapa? Karena janda miskin pasti percaya. Kalau dia tetap akan dipelihara Tuhan. Dia tetap akan diberkati Tuhan. Dia tetap akan disertai Tuhan. Demikian juga buat kita semua jemaat yang ada di tempat ini. Miliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Dalam hal mempersembahkan segala pemberianmu kepada Tuhan. Maupun dalam pekerjaan Tuhan. Maka pasti Tuhan menerima dan berkenan setiap pemberianmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya kembalikan kepada kita boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Pak Modi sudah melayani kami, saudara. Beliau adalah brown China, jadi Cina coklat gitu ya. Ya, jangan kira dia hitam-hitam itu, ini Cina totok ini saudara. Anaknya semua namanya pakai China gitu saudara. Yang punya sekolah Providencia itu kakaknya dia. Kita beri tepuk tangan dulu, kasih semangat dulu. Kalau orang Korowa saudara ya. Dia panggil saya suruh ke Korowa tapi dia enggak pernah kasih tahu jadwalnya kapan. Kita buka 2 Samuel 14 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara ikuti ya. Ada 7 ayat saudara. 2 Samuel 14 ayat yang ke-18. Perikopnya berkata, mezbah didirikan dekat Yerusalem dan itulah berhenti. Ayat 18, pada hari itu datanglah Nabi Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Ayat 19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 20, ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya datang mendapatkannya, pergilah Arauna keluar sujud menyembah kepada raja dan mukanya ke tanah. Ayat 21, bertanyalah Arauna, mengapa Tuanku Raja datang ke tempat hambaku ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengerikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Ayat 22, lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah Tuanku Raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandang baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran. Dan eretan pengerik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Ayat 23. Semuanya ini dia raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allah berkenan kepadamu. Ayat 24. Perhatikan baik. Saudara, ayat 24 berkata begini, tetapi berkata raja kepada Arauna, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya
Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan 50 shikal perak. Saudara ngerti kisah ini yang sudah sering baca Alkitab? Nabi Gad memerintahkan kepada Daud, bangun mezbah bagi Tuhan supaya tulah berhenti. Tempatnya di mana? Di tempat tanahnya Arona. Raja Daud datang dengan pegawai pasukannya kepada tempat rumah Arona. Saya mau beli tempat ini. Arona bilang, tidak usah beli, ambil aja. Yang kau pandang baik, raja pandang baik, ambil aja. Bahkan lembu semuanya raja ambil aja. Daud bilang, enggak, aku mau membeli daripadamu dengan membayar harga. Saudara perhatikan baik kata ini. Ini rema tadi pagi saya dapat, saudara. Ada kata membayar harga, saudara. Saudara, Daud ingin mempersembahkan, membangun mezbah rumah Tuhan. Saudara, dengan membeli tanahnya Arona. Arona bilang ambil gratis, Daud bilang enggak, saya bayar harga. Kata membayar harga itu jadi rema saya sampai detik ini, saudara. Saya akan kupas ini minggu depan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa terkadang kita sering mengalami proses hidup lalu kita berkata kita perlu ini untuk membayar harga. Abraham, dia bawa anaknya yang tunggal naik ke gunung untuk mempersembahkan anak kepada Tuhan. Ada harga yang dibayar. Bahkan sampai di perjanjian baru, Rasul Paulus, saudara, berkata bahwa semua yang di belakangku itu dianggap sampah. Ada harga yang mulia. Dia dulu orang yang diberkati, punya posisi baik, semuanya luar biasa. Sekarang dalam hidupnya seperti ini, dia bayar harga yang luar, tapi dia katakan semua itu sampah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik, saudara. Saya akan coba mengajar saudara tentang harga ini, saudara, membayar harga minggu depan. Tapi ada satu hal yang kita ingin bagi pada pagi ini, saudara. Saudara tangkap baik ini, saudara. Ada satu kalimat yang indah tadi yang disampaikan Pak Modi. Dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Saya tambahkan dan saya lengkapi, saudara. Kejadian 4:4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Perhatikan kata sulung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan kata sulung. Habel mempersembahkan semua yang sulung pada Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Ada harga yang harus kita taruh di kaki Tuhan. Bukan yang bungsu, tapi yang sulung. Di mana engkau menaruh bahwa ini yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita bilang Tuhan gak kelihatan kok, Tuhan gak tahu. Tapi kuasa Tuhan itu nyata loh, saudara. Kedaulatan Tuhan itu nyata. Boleh bilang amin, saudara? Nyata, saudara. Hari Minggu kemarin, makanan ada lebih satu box. Para pelayan punya makan lebih satu box. Papanya Angel sama mamanya datang pamit. Shalom Om. Ya, kita punya satu box. Om, tinggal satu ini boleh juga? Bagi. Ya, diterima dengan sukacita. Hari Selasa malam, Rabu pagi, subuh jam 1, jam 2. Angel telepon saya nggak ngangkat. Saya pas bangun tidur. Nggak tahu, tiba-tiba saya bangun tidur. Saya lihat handphone saya nyala-nyala, getar juga. Saya belum sempat angkat, handphonenya mati. Saya SMS tanya Angel telepon saya. Iya Pak. Iya, ada apa Angel, bisa dibantu? Angel balas, Mama sudah meninggal, dipanggil pulang. Saya tuh dari tempat tidur saya rasa, jatuh. Saya bangun aduh, Mami, ada duka Angel, mamanya meninggal. Istri saya tuh langsung nyalain lampu, kami duduk, kami doa. Aduh, kok bisa begini? Kedaulatan Tuhan itu nyata, saudara. Kita memberi, kita lihat mungkin Tuhan gak kelihatan dengan mata kita. Tapi kedaulatan Tuhan itu nyata, saudara. Kita bangkit berdiri, sekali lagi kita beri hormat buat Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita beri waktu sejenak, kita menyembah Dia. Ke gunung
kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Amin. Engkau yang pujana air mataku. Yes Lord. Jadi lembah bermata air. Angkatkan sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, luluhkan segala jiwa dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Dari awal naikkan pujian ini, kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Bawa Tuhan, amin, ke tempat kudus-Mu di tempat kediaman. Haleluya. Biar kemuliaan, biar melingkupi hidup, melingkupi hidup dan jiwamu, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya
Saudara menikmati hadirat Tuhan. Oh Roh Kudus. Hira la 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 matakaya la 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 mastiki la la mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu. Engkau Allah yang hidup. Oh, dahsyat kuasa-Mu, besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu seumur hidup kami. Kami terus memuji-Mu. Oh, haleluya. Dora lama take dalala. Ya la 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 la. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari siang hari. Yesus prioritas kami yang terutama dalam hidup ini. Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kami. Biarlah hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Engkau segalanya, Engkau yang terutama. Haleluya. Hosana bagimu, Raja kami yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah datang melayani kami di tempat ini. Berkati dia, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati jemaatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya turun boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat saudara dalam nama Yesus. Engkau kuat di dalam Tuhan. Engkau sehat di dalam Tuhan. Engkau dianugerahkan Tuhan umur panjang. Tuhan beri jalan yang rata di depan saudara. Tuhan buka pintu-pintu yang baru di depan saudara. Engkau setiap hari engkau melihat keajaiban Tuhan. Setiap hari engkau melihat kebaikan Tuhan. Bahkan setiap hari perkenanan Tuhan besar menyertai saudara. Dalam nama Yesus, aku perkatakan berkat bagi saudara. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai hidup saudara. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Bawa pulang anugerah yang baru menyertai saudara. Terima dengan iman. Engkau berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Selalu ada tanda-tanda ajaib menyertai saudara. Setiap hari engkau melihat anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Selalu datang dalam keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar engkau memagari seluruh umat-Mu ini Tuhan dengan pagar surga. Bala tentara malaikat Tuhan menjaga mereka, memagari mereka, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, maut sekalipun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sebelum duduk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Saudara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan korban persembahan kita ikuti pengumuman gereja kita di hari Minggu di 28 Februari 2021. Shalom Elohim buat Bapak Ibu, Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Kami menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Dengan penuh kasih, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada yang kami kasihi, Bapak Pendeta Maudi Narasing, Gembala GPDI Immanuel Korowa, Minahasa Selatan, yang telah melayani taburan benih kebenaran firman Tuhan di Gereja City Worship pada hari ini, serta seluruh rekan-rekan pelayan yang telah melayani pada hari ini, serta seluruh pelayan imam musik dan pujian yang telah memberkati jemaat dengan pujian dan penyembahan. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, Saudara sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan, baik yang dapat hadir beribadah secara tatap muka dalam gedung ini, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang terhubung bersama kami secara online streaming untuk mengikuti ibadah bersama di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita di hari ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama perlu kami ingatkan kembali bahwa status epidemiologis COVID-19 khususnya Kota Manado pertanggal 27 Februari 2021, jumlah yang terkonfirmasi khusus Kota Manado 5.137, yang sembuh 3.331, dan yang meninggal 189, dan yang sementara dirawat 1.617. Angka kesembuhan di Sulawesi Utara per 19 Februari 2021 76,22%. Kasus aktif 20,33%, yakni sebanyak 2.989 orang. Dengan tingkat penyebaran yang masih tinggi, kami terus memberi himbauan kepada setiap saudara sekalian untuk tetap mawas diri dengan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih disiplin, dengan tetap memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan, menjauhi kerumunan yang tidak penting. Demikian juga dalam melakukan semua aktivitas kita sehari-hari dengan tetap menjaga kondisi fisik kesehatan kita dengan pola hidup sehat, meminum asupan vitamin yang cukup untuk menjaga imun stamina kita, berolahraga, banyak meminum air putih, dan tetap tekun berdoa dan beribadah untuk memperkuat iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Dan khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa tidak fit dengan gejala demam, hilangnya indera perasa atau penciuman, nyeri tenggorokan, batuk kering atau pilek, diare yang berkepanjangan, kami sarankan untuk dapat segera memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit terdekat, dan di hari Minggu sekiranya saudara tetap dapat beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah streaming online service. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikuti pengumuman pembangunan. Untuk informasi pada proyek pembangunan rumah Tuhan di Politeknik Buha Manado, di sepanjang minggu berjalan, puji Tuhan, beberapa pekerjaan masih dapat berjalan dengan baik. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk turut mengambil bagian dalam program taburan persembahan buli-buli, yakni taburan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan yang dilakukan secara berkala atau rutin setiap minggu, yakni dengan menabung sisipan uang dalam celengan atau buli-buli, dan setiap minggu dapat membawa tabungan atau celengan dan buli-buli menjadi persembahan khusus buli-buli untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan di setiap hari Minggu dapat menyerahkannya kepada petugas kaunter buli-buli yang melayani di depan ruang ibadah ini setelah ibadah selesai. Marilah kita semua tetap bersemangat untuk terus menopang lanjutan pekerjaan pembangunan gereja kita
yakni Rumah Pujian di Politeknik Buha Manado, hingga selesai dengan sempurna. Doa kami, Tuhan Yesus pasti membalas semua kebaikan hati, membalas berlipat kali ganda semua taburan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di dalam ruangan ini, sebelum kita membawa korban persembahan ke kotak persembahan, izinkan saya jemput kita untuk berdiri dan kita tumpangkan tangan kita di atas amplop persembahan yang kita pegang. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita, dan kami telah diberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami yang terbaik, yakni mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, dan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami berdoa bagi setiap tangan-tangan yang selalu setia menopang pekerjaan Tuhan di gereja City Worship. Kami berdoa bagi setiap tangan-tangan yang selalu setia, yang selalu menopang dan mendonasikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membalasnya dan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap mereka yang telah menabur dengan kelimpahan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan. Kesemuanya akan bertumbuh dan berbuah lebat dan manis untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap dihalau dari hadapan kami, bahwa Tuhan akan menghalau semua sakit penyakit, semua panah api jahat, semua rancangan jahat, kecelakaan dihalau dari hadapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan kami ini, yakni berkat 30 kali, berkat 60 kali, berkat 100 kali, dan kami bawa korban persembahan ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Tuhan melihat dan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pengumuman tambahan perihal dana duka. Bapak Ibu Saudara yang merasa telah tertanam dan bertumbuh di gereja City Worship, izinkan kami menyampaikan perihal pelayanan duka yang ada di gereja City Worship. Bapak Ibu Saudara diwajibkan untuk memiliki buku iuran duka yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki dapat bisa mengambil di depan di konter buli-buli. Setiap keluarga diwajibkan untuk segera mengambil bagian dalam iuran duka keluarga. Setiap minggu atau setiap bulannya wajib disetorkan sebesar Rp10.000 per orang dikali jumlah orang di dalam keluarga. Dan namanya tercatat dalam setiap buku duka. Gereja City Worship akan mengelola keuangan duka secara terbuka dan akan mengganti biaya duka hanya kepada nama keluarga yang terdaftar ikut di dalam program dana duka. Untuk jumlah dana nanti dibicarakan kembali dengan Ibu Gembala atau dengan menggantikan lewat persiapan peralatan duka berupa dekorasi dan peti jenazah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara segera menghubungi Ibu Gembala untuk menyiapkan buku duka di tahun 2021. Pesan dari Ibu Gembala supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan bisa saling membantu atau saling menopang satu dengan yang lainnya. Demikian penyampaian ini kami sampaikan oleh karena pentingnya pelayanan ini di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri mereka. terima doa berkat. Saya ingin melengkapi pengumuman dari Saudara Sasa bahwa sesungguhnya gereja kita, Sasa bisa naik ke depan bawa itu buku sama istri saya, Mami bisa naik ke depan sebentar. Istri saya ini 1 tahun belum tentu dia naik mimbar, saudara. Naik sebentar. Kalau tidak dipaksakan dia susah naik mimbar. Gini saudara ya,
Jadi gereja kita itu sudah beberapa tahun kami punya namanya program dana duka. Itu hanya 10.000 per orang, saudara, nggak berat. Per bulan. Jadi kalau ada... Jadi kalau satu keluarga 5 orang, satu bulannya cuma 50.000 satu bulannya. Saya rasa nggak berat itu, tapi kita kegunaannya sangat luar biasa. Karena di saat orang berduka itu sudah pikiran sudah blank. Nah itu kalau kita gereja menyiapkan dana duka, tentu perlengkapan duka itu tersedia. Jadi silakan bisa menghubungi saya atau Sasa. Nanti dari pihak gereja yang mengelola. Nah terserah. Kalau mau di-upgrade mau lebih bagus itu silakan juga bisa. Tapi sangat membantu di saat orang berduka tentu pasti bingung. Pasti bingung. Jadi semua sudah disiapkan melalui gereja. Kami gereja memberikan yang terbaik. Jadi itu perlu. Jadi mohon partisipasinya, kepeduliannya untuk saling mengambil bagian. Karena ini pekerjaan Tuhan juga terutamanya. Itu saja. Ini Sasa jelas. Iya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa jemaat yang sudah ambil bagian dan juga sudah ambil simpan di rumah masing-masing. Seperti kartu iuran atau data-data sebanyak seberapa Bapak Ibu Saudara sudah mengumpulkan. Di sini secara transparan atau secara terbuka sama sesuai dengan Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada kami pihak sekretariat untuk iuran dana duka. Semua jumlah, semua dananya sudah tercatat dengan lengkap Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara punya kartu iuran, saudara nanti menyetorkan dicatat dan kami punya buku besar untuk mencatat. Itu kami siapkan dananya kurang lebih budgetnya antara 4 sampai 5 juta itu untuk dana duka. Jadi setiap ada kejadian saudara segera menghubungi isi saya atau saudara Sasa untuk kami memprepare semuanya. Supaya terkadang-kadang saudara maaf ya, itu pada saat duka itu membutuhkan biaya yang cukup besar saudara. Bahkan mungkin maaf kalau saudara tidak mengerti proses ini terkadang-kadang maaf ya di tempat jualan duka itu mereka upgrade harga gila-gilaan saudara. Jadi saudara percayakan kami gereja, kami akan kelola dengan baik. Saya sudah melayani banyak jemaat yang sudah kami layani dan mereka tahu bahwa isi saya mengelola dengan baik. Hanya 10.000 saja per orang. Kita saling menopang supaya pada saat-saat genting seperti itu terkadang maaf ya membutuhkan dana yang cukup besar, saudara akan kerepotan cari dana. Saudara ikutlah dengan program ini supaya semua bisa tercover dengan baik. Saudara bisa tertanam, bertumbuh di gereja ini, jangan saudara sia-siakan kesempatan ini. Karena nanti jangan saudara bilang bahwa gereja tidak bertanggung jawab. Kita sama-sama mengambil bagian dalam hal ini saudara. Supaya pada saat-saat genting, sesaat waktu kepepet seperti itu, kadang-kadang membutuhkan dana yang cukup besar saudara. Izinkanlah kami ya bisa saling menopang, saling membantu untuk meringankan biaya pada saat hari duka. Saudara, sukacita. Oke, kita angkat tangan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya izinkan yang melayani doa berkat untuk bisa melayani di depan dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Pulanglah dan hiduplah dengan iman percayamu yang teguh, jangan menyerah, percayalah akan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Pulanglah dan kembalilah ke rumahmu, dan hiduplah dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Pulanglah dan percayalah, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Pemulihan pasti terjadi dalam keluargamu, karirmu, usahamu, bisnismu, studimu. Sebagai hamba Allah saya berdoa untuk engkau di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, berkati dan lipat gandakanlah semua hasil pekerjaan tangan mereka. Tuhan, kirimkanlah berkat
bangsa-bangsa kepada mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati dan bukalah buah kandungan mereka. Buatlah mereka menjadi subur. Buatlah mereka menjadi berbuah lebat. Buatlah mereka selalu berhasil sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari pencobaan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ya Tuhan, Engkau sendiri berjanji untuk menghalau dan menghardik segala belalang, kegagalan, kerugian, kebangkrutan, sakit penyakit, kecelakaan. Haleluya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Untuk menghormati Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu, dan pandang kebaikan Tuhan. Dan berilah senyum yang paling termanis buat Bapa-Mu di surga, dan katakanlah, terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami melepaskan berkat Allah Bapa Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel datang kepadamu dan memberkati-Mu mulai hari ini juga, dan Roh Kudus menuntun serta menyertai engkau dan seisi rumah-Mu. Mulai hari ini sampai Maranatha, terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.